Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa'lam annahu laysa biwajibin ala ahadin ay yabhatha 'anil munkaratil masturati hatta yunkiraha idza ra'aha, bal dzalika muharramun li qoulihi ta'ala wa la tajassasu wa li qoulin nabi alaihi salatu wassalam man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu aurata al-hadits. Wa innamal wajib wal amru bil ma'ruf indama tara tarikina lahu fi hali tarkihim wal inkaru lil munkar kadzalik fa'lam hadhihi al jumlah fa idza ra'ayna katsiran fa inna ra'ayna katsiran minan nas yaghlatuna fiha. Al Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, ya memang kita wajib untuk beramar ma'ruf nahi munkar, tapi bukan berarti kita juga menjadi wajib untuk meneliti, mengorek-ngorek atau mencari tahu kesalahan orang, mencari tahu kemaksiatan orang yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang maksiat kemudian kita nggak tahu, ya jangan dicari tahu. Misal rumahnya diintip, ya jangan. Misal nguping misalnya, ya jangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala tajassasu, jangan kalian memata-matai gerak-gerik orang lain. Kalau dimata-matai ya repot. Kita sendiri juga pelaku kemaksiatan. Tapi sampai sekarang kan kemaksiatan kita ditutup oleh Allah. Gimana kalau ada orang memata-matai kita? Siap kita. Yakin kita nggak mungkin ketemu salahnya kita. Nah, maka begitulah kita terhadap orang lain. Nah, ya. Jangan sibuk untuk mencari kesalahan orang lain. Kalau ada orang boleh suudzon, cukup suudzon sama dirinya sendiri. Akibat suudzon kepada dirinya sendiri adalah rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang suudzon kepada orang lain, itu tanda bahwa dia tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi orang baik. Man yuridillahu bihi khairan bassarahu ala uyubi nafsihi. Orang itu kalau dikehendaki baik oleh Allah, Allah takdirkan dia teliti terhadap aibnya dia, bukan teliti sama aibnya orang lain. Kadang-kadang orang zaman sekarang teliti sama baiknya dia, teliti sama baiknya dia, tapi nggak teliti sama aibnya dia. Teliti sama aibnya orang lain, tapi nggak teliti terhadap baiknya orang lain. Keliru. Seharusnya kita ini melek sama aibnya kita, kita ini harus merem sama aibnya orang lain. Haram hukumnya kita memata-matai orang yang kemaksiatannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ada sih orang selain Nabi, manusia selain Nabi yang kalau kita korek-korek kesalahannya nggak ketemu kesalahannya? Pasti ketemu kesalahannya. Lo bukan Nabi, kau bukan malaikat, pasti ketemu. Nah kita nggak diwajibkan untuk nahi mungkar sampai sejauh itu. Ngintip rumahnya orang, kalau ada kemungkaran kita amar ma'ruf nahi munkar, ya enggak segitunya, cukup apa yang nampak baru kita amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang kita di kemaksiatan yang nampak kita nggak amar ma'ruf nahi munkar, tapi ngintip nguping, memata-matai dan mencari-cari ngorek-ngorek kesalahan orang lain, keliru. Bukan begitu, terbalik. Cukup apa yang nampak itu menjadi ladang hisbah, ladang dakwah, ladang kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Apa kemaksiatan orang lain yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, wala tajassasu, jangan dimata-matai. Jangan dimata-matai. Bukankah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, man tatabba'a aurata akhi, barang siapa yang memata-matai, mencari-cari, ngorek-ngorek kesalahan saudaranya, akan Allah korek-korek juga kesalahan dia nanti di akhirat. Hati-hati. Kualat itu nggak nunggu wali. Kualat itu bukan kepada kucing. Kualat itu kepada mereka yang ditutup aibnya oleh Allah. Kita berusaha untuk mencari-cari aibnya dia. Hati-hati, nanti di akhirat gantian. Kita yang diungkit-ungkit, dikorek-korek, dicari-cari kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nyari kesalahannya orang lain belum tentu salah. Tapi kalau kita yang dikorek-korek kesalahannya oleh Allah, nggak mungkin salah Allah. Pasti memang kita yang salah. Nah, sesiap apa sebelum kita ngorek-ngorek kesalahan orang lain, sesiap apa kita untuk dikorek-korek kesalahannya oleh Allah?
Apa nggak takut kita untuk diteliti, dipetani sama Allah kesalahannya kita? Siap kita untuk dipetani kesalahannya oleh Allah? Kalau nggak siap, jangan metani kesalahannya orang lain. Resikonya fatal. Metani kesalahannya orang di dunia, jangan-jangan tobat. Lah kalau kita metani kesalahannya orang lain nggak tobat, jangan-jangan kita petani di dunia masuk surga, kita yang metani masuk neraka. Waliyadzubillah. Karena tobat, kadang-kadang orang nggak ngerti kan, kita nggak ngerti orang tobatnya kapan. Yang pernah kita tahu maksiatnya dia, tapi kita nggak pernah tahu tobatnya dia. Sehingga kadang-kadang kalau ada misal teman kita dulu berbuat buruk, sekarang ketemu di masjid, wah pikirannya macam-macam. Loh, di sini ada yang ini, di sini ada yang ini. Loh, kita pernah tahu maksiatnya, pernah tahu nggak tobatnya? Jangan-jangan udah tobat, bahkan mungkin lebih dulu tobat daripada dia. Nah, jadi hati walat, nggak nunggu wali, nggak nunggu nabi. Saudara kita seiman, kalau kita korek-korek kesalahan mereka, walat kita nanti di akhirat. Gantian Allah yang akan metani, neliti kesalahan kita. Yang wajib itu hanya amar ma'ruf nahi mungkar terhadap suatu kewajiban yang ditinggalkan oleh orang lain. Misal, contoh, kita mau sholat Jumat di jalan, udah mepet nih sholat Jumat. Ada mungkin anak muda, remaja, usia belasan tahun, wajib dia sholat sebetulnya, wajib dia Jumatan. Kok nongkrong, kok jagong, kok marung? Nggak tahu keponakannya mungkin, nggak tahu adiknya mungkin, nggak tahu sepupunya mungkin, nggak tahu bawahannya, nggak Jumatan di Jarno, nggak tahu tukangnya mungkin, nggak tahu supirnya mungkin. Mas, Jumatan, mepet. Perkara dia nggak Jumatan, nggak nurut, urusan dia sama Allah. Tapi kalau kita nggak kasih tahu dia, urusan kita sama Allah juga. Dia punya urusan sama Allah. Tapi kalau kita nggak peduli sama dia, urusan kita juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting gugur kewajiban kita, mepet Jumatan. Misalnya, ketemu temen, kalau memang temen yang memang kalau kita ngomong terus terang itu enak. Apa misalnya kan, Fulan, gak Jumatan, ayo Jumatan yuk. Misalnya, kok mari Jumatan, mangan ya, tak traktir. Misal, ya tergantung lawan bicaranya. Kakak kepada adik kenapa sungkan? Kakak kepada adik kok sungkan? Atasan kepada bawahan kenapa sungkan? Kita yang bayar tukang kenapa sungkan? Orang tua kepada anak kenapa sungkan? Pejabat kepada rakyat kenapa sungkan? Ada orang yang kita sungkan memang. Kenal enggak? Tahu-tahu, ayo Jumatan ya. Pikir ya ada. Oke, tapi kan bukan semua orang seperti itu statusnya. Ada orang-orang yang kita bisa kasih warna kepada dia. Kakak kepada adik, paman kepada keponakan, dan seterusnya. Ya kenapa enggak? Ayo Jumatan. Wajib amar ma'ruf nahi munkar jika kita jelas-jelas tahu ada orang meninggalkan kewajiban atau jelas-jelas ada orang melakukan pelanggaran. Wajibnya kita hanya di situ. Sing ketok yang kelihatan itu ladang dakwahnya kita, yang nggak kelihatan ya sudah. Kata Imam Al-Haddad, hati-hati, pahami ini perkara seperti ini, dipahami. Kenapa? Karena banyak orang salah paham dalam urusan ini. Oh, berarti kita memata-matai boleh, nyari-nyari kesalahan orang lain boleh? Enggak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran begini, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jauhi sangkaan. Jauhi dugaan. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Yang namanya sebagian daripada dugaan, sangkaan itu dosa. Loh, kok sebagian Ustaz? Apa ada dugaan yang enggak dosa? Ya jelas ada. Lah husnudzon kan juga dugaan. Husnudzon itu kan juga dugaan. Masa husnudzon dosa? Sebagian daripada dugaan, sangkaan itu adalah merupakan dosa. Selain husnudzon ada lagi enggak yang merupakan dugaan tapi enggak dosa? Ada. Jika apa? Jika kita menduga seseorang maksiat karena ada indikator-indikatornya, karena ada gelagat-gelagatnya. Misal, memang ini pelaku kejahatan, kriminal, residivis. Kemudian dia seliwar-seliwar di depan rumahnya orang. Ya jangan langsung diteriaki maling.
Belum melompati pagar kok. Iya, tapi kita perlu waspada. Loh, waspada ini kan curiga. Lo curiga ini apa salah? Ini residivis. Mutar. Kudu omahe jelas. Lah, kita kan boleh lah bodoh kalau kita nggak curiga. Bodoh kalau kita nggak curiga, tapi ojo dibengoki. Maling. Oh, belum apa-apa kok sudah maling. Kalau sudah melihat dia ngelompati pagar, celingak-celinguk, kalau perlu jangan teriaki maling dulu. Bengoknya, Mas, lapo, lari dia. Tapi kalau sudah kelihatan ketara betul memang dia maling, memang pakai kunci T ngongkek sepeda motornya orang, kita tahu itu bukan sepeda motornya dia. Wah, nggak apa-apa kita katakan teriak maling, tapi ya jangan dimasak. Ya, jangan diobong, jangan diikat terus diudani, terus diantemi, ya, jangan. Itu namanya menghakimi, main hakim sendiri. Kita nggak dituntut amar ma'ruf nahi munkar sejauh itu. Ada yang ngurus itu sudah. Itu kan curiga, waspada. Itu kan curiga namanya. Apa berdosa? Enggak. Kenapa? Curiganya tepat sasaran. Contoh lain, jenengan jualan, ada pembeli kenal enggak, tahu-tahu mau utang. Terus kita nggak ngasih. Terus dia ngomong, loh sampean suudon ambek aku. Mosok dosa. Ada orang nggak kenal apa-apa, tahu-tahu mau utang. Beli barangnya kita utang, nggak kenal nggak apa. Terus kita nggak ngasih, cuman jual cash, kontan, dia marah. Sampean suudon ambek aku. Loh. Ya bukan suudon itu namanya. Ya memang nggak kenal mau gimana. Apakah ini berdosa? Curiga, waspada seperti ini? Ya enggak. Tidak semua yang namanya dugaan, sangkaan itu berdosa. Ada yang berdosa. Misal apa? Suudon kepada orang yang nggak tepat. Suudon kepada orang yang baik. Suudon kepada orang yang baik. Ya salah itu namanya. Atau terburu-buru dalam menilai seseorang, ngejudge orang, menghakimi seseorang. Beda ya, curiga, waspada sama menghakimi itu kan beda. Seperti tadi itu, baru celiwar-celiwar, celingak-celinguk, maling. Lah kalau dia nyari alamatnya orang, lah kalau dia mau ngirim paket, kan nggak tahu kita. Kadung maling, bengep. Lu saya nih mau ngirim paket, alamatnya di mana, nomornya nggak ketemu. Kadung bengep. Mau apa kita? Gantian kita yang bengep nanti. Diantemi wong. Kenapa? Bengak-bengok maling, ledek ternyata tukang paket. Nah, nggak bisa. Itu berdosa kalau seperti itu. Pernah diceritakan. Ini ayat. Saya pernah cerita di sini sebetulnya. Ini ayat turun kepada cerita dua orang sahabat. Dulu Rasulullah SAW itu kalau mengadakan perjalanan jauh, maka Rasulullah mengutus setiap dua orang sahabat yang mampu untuk dibantu dengan satu orang sahabat yang nggak mampu. Tapi makannya sahabat yang nggak mampu ini ditanggung oleh dua sahabat yang mampu. Paham ya? Sekali waktu ada dua orang sahabat. Salman Al-Farisi, bukan sahabat yang punya duit, bukan sahabat yang kaya. Dua orang ini kaya. Hilang Salman, kata Rasulullah, ikut mereka berdua ya, bantu mereka, nanti makannya kamu ditanggung sama mereka. Siap ya Rasulullah, berangkat. Ketika sampai ada di satu tempat, Sayyidina Salman ini ketiduran. Akhirnya datang nih dua sahabat ini. Datang dua sahabat, tanya, Salman kok tidur? Mana makanan? Waduh, belum saya ambil. Ambil sana. Diambil, kata Rasulullah, minta kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini bendaharanya Rasulullah kalau dalam keadaan perjalanan. Dicari, ternyata mungkin karena Sayyidina Salman itu ketiduran, telat, nggak tersisa. Wes, nggak ada sudah. Pulang Sayyidina Salman itu bilang kepada kedua sahabat itu, nggak ada, kata Usamah bin Zaid, sudah habis perbekalan Nabi. Wah, bohong tuh Usamah bin Zaid itu. Lihat, yang pertama ini bohong itu, medit aja itu saking ono paling itu.
Kata dua sahabat ini bilang sama Sayyidina Salman, Salman coba cari kepada sahabat-sahabat yang lain, yang kemah-kemah yang lain, coba cari makanan, kita lapar. Ya. Datang Sayyid, nggak ketemu, pulang dengan tangan kosong. Pegel dua sahabat ini. Ngomong, seandainya Salman disuruh menimbah air dari sumur namanya sumur Suhaimah. Sumur Suhaimah, sumur yang nggak pernah kering. Seandainya Salman kita suruh untuk ngambil air ada di sumur Suhaimah, pasti langsung kering airnya. Artinya apa? Waduh, apes dibarengi sama Salman ini. Ngono nggak dapat, merono nggak dapat. Kalau saya disuruh ngambil air di sumur yang nggak pernah kering, langsung kering gitu sumurnya ini. Apes punya sahabat seperti Salman nih. Wes, akhirnya berangkat sendiri dua orang sahabat ini. Ayo kita ke kemahnya Usamah bin Zaid, bendaharanya Nabi. Paling ada itu, suudon. Akhirnya kemahnya diintip, dilihat begitu. Kepergok sama Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepergok sama Nabi. Apa kata Nabi? Nih, mukjizatnya Nabi. Apa katanya Nabi? Loh, aku melihat bibir kalian kok penuh dengan darah ya. Aku melihat mulut kalian kok berlumuran dengan darah dan daging mentah. Nggak paham nih dua sahabat, bilang, demi Allah ya Rasul, saya mulai tadi berangkat sampai sekarang belum makan daging wala apa. Enggak, itu majas. Maksud saya, kalian sudah ngerasani orang. Kalian sudah ngerasani Usamah bin Zaid, suudon ngerasani dan ngerasani Salman. Seandainya Salman itu kita utus untuk ngambil air di sumur Suhaimah, pasti kering, ngilokno, ngerasani. Makanya dikatakan dalam Al-Quran apa? Wala yahtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan saling ngerasani. Apa kalian mau makan daging bangkai saudara kalian sendiri? Bukankah kalian nggak mau? Paham ya? Jadi awal mula turunnya ayat, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi yang namanya mayoritas daripada sangkaan. Kenapa? Karena banyak di antara sangkaan-sangkaan itu berimplikasi kepada dosa, mengakibatkan kepada dosa. Mengakibatkan kepada dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hati sama yang namanya sangkaan. Sangkaan ini ucapan yang paling dusta. Sebohong-bohongnya, sedusta-dustanya ucapan itu adalah ucapan yang terlahir dari dugaan atau sangkaan. Yang dimaksud dengan dhon di sini, sangkaan adalah kecurigaan. Curiga. Yang mana curiga itu dilarang kalau nggak ada sebabnya. Curiga, suudzon itu dilarang kalau nggak ada indikatornya. Seperti saya jelaskan tadi, kalau ada indikatornya, celingak-celinguk misalkan, nggak ada masalah. Terkenal memang ini kriminal residivis, ya nggak ada masalah. Curiga, nggak sampai ngejudge, menghakimi, boleh itu. Tapi kalau nggak ada sebab apa-apa, nggak ada tanda apa-apa, misal ada orang, anak muda, tatoan misalkan, bawa kresek, warnanya hitam kreseknya. Terus kita ngomong homer, bukan lagi lah homer. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tatoan Ustaz. Lah kalau isinya kopi, lah kalau isinya jus. Tatoan maksiat yang lain, tapi belum tentu dia homer. Kan kamu bilang itu homer, belum tentu. Nah itu contoh, itu contoh nggak boleh. Curiga seperti ini nggak ada sebab. Lain kalau kita papasan sama orang, tatoan misalkan atau segala macam, bau homer, kemudian netes misalkan, jalannya apa namanya itu, sempoyongan, kelihatan netes homernya. Ini habis minum homer ya, boleh curiga seperti ini. Walaupun mungkin dia nggak minum homer, dicekoi sama orang, bisa. Tapi kita nggak berdosa. Kita nggak berdosa untuk mengatakan kamu minum khamr ya. Nggak berdosa. Kenapa? Ada tanda-tandanya, ada indikator yang jelas memang.
Kenapa kok tiba-tiba kita punya prasangka seperti itu? Wajar lah, wajar. Tapi ya itu tadi, kamu minum khamr ya? Kita tanya. Jangan mabuk tok ae ngono iki. Kita tanya. Kamu minum khamr ya? Oh iya, saya ini sudah gak seneng sama khamr, sudah tobat, ketemu konco lawas. Waduh, sampai saya ini dicekoki ini dan itu. Nah, kan masih ada alasan-alasan yang kita ini cooling down akhirnya. Oh, tak pikir kon baleni maneh. Istilahnya begitu. Akan ada. Walhasil curiga itu bisa berdosa, bisa nggak masalah. Kalau nggak ada tandanya apa-apa, ya berdosa. Kalau ada tandanya, ada indikator, ada tanda yang jelas, ya nggak berdosa. Naam. Nih, pernah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, melihat satu rumah itu lampunya hidup. Zaman dulu ya, kalau sekarang tengah malam lampunya hidup wajar, masih banyak. Tapi kalau rumah dulu, zaman dulu, obornya, lampu minyaknya masih hidup tengah malam, kan heran. Deketi sama Sayyidina Umar itu, deketi ternyata ada orang yang muntah-muntah, laki-laki yang muntah begitu. Laki-laki yang muntah. Akhirnya sama Sayyidina Umar itu dilompati pagarnya. Dicek sebagai khalifah saat itu. Sayyidina Umar dicek, ternyata benar mabuk sama perempuan lagi. Ternyata benar mabuk. Gerbek Sayyidina Umar. Ayo, mabuk ya kamu ya? Apa kata Sayyidina Umar? Kamu kira kalau kamu maksiat, kamu merasa aman gara-gara ditutup aibnya kamu oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayo, mabuk kamu. Ayo, main perempuan kamu. Jangan mentang-mentang kamu ditutup aibnya oleh Allah selamanya. Sekarang dibuka kamu aibnya oleh Allah. Apa kata pemabuk ini? Umar, aku maksiat 1, kamu maksiat 3. Ya, aku maksiat 1, tapi kamu maksiat 3. Apa? Yang pertama, kamu mata-matai. Apa jawab situ Umar? Kalau kita dakwah bisa kadang-kadang dakwai, dinasihati orang ngengkel. Sayyidina Umar enggak. Kamu mata-matai saya, Sayyidina Umar. Sodakta, iya. Kan saya cuma dengar kamu muntah. Bermula dari muntah. Dalam muntah. Sama gambarannya. Kita bertetangga sama seorang perempuan. Iya, sama satu orang yang punya anak perempuan belum kawin. Setiap malam kita dengar muntah-muntah, meteng ojo-ojo. Ah, ini kan contoh itu. Meteng ojo-ojo, durung rabi padahal. Loh, lah kok bisa itu loh, punya sangkaan seperti itu. Sama sih, mabuk ojo-ojo. Nah, mabuk ojo-ojo. Parani, dilompati pagernya. Kemaksiatan pertama, wahai Umar, kamu sudah memata-matai saya. Kemudian kemaksiatan yang kedua, wahai Umar, kalau saya 1, kamu 3. Apa yang kedua? Kamu masuk ke rumah tidak melalui pintunya, melompati pagar. Bukankah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa'tul buyuta min abwabiha. Kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Datangi, masuki rumahnya orang lewat pintunya. Min abwabiha, melewati pagar. Enggak begitu, ibarat kalau kemah. Iya, dibolongi, diintip, enggak boleh, atau nguping, enggak boleh. Haram hukumnya. 2 Umar ya? Iya. Yang 3, yang terakhir nih Umar. Ya, ini mabuk tapi hafal Quran nih. Ya, zaman dulu panjangnya pembahasan khamr ini diharamkan itu kan step by step, panjang ceritanya sebetulnya. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, tidak ada perkara yang diharamkan oleh Allah yang lebih berat daripada khamr bagi sahabat. Bagi sahabat, khamr itu kebiasaan. Begitu dilarang oleh Allah SWT, paling berat buat para sahabat. Tapi ingat mereka sahabat. Lah kita siapa? Taatnya kita nggak seperti mereka. Hah? Kadang-kadang mereka maksiat, kita juga pernah maksiat. Mereka pernah begini, kita juga pernah. Tapi taatnya mereka pernah kita sama. Nah, bukan berarti wah gledek sahabat dia. Mabuk ani tiba no. Loh, si mabuk hafal Quran lagi kita juz amma hafal. Itu contoh baru juz amat tok. 2 Umar ya. Yang 3 Umar, Allah berfirman gimana? La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu an ahliha. Kamu masuk rumah saya bukan rumahnya kamu Umar. Mana salamnya? Mana kamu minta izin untuk kamu masuk? Kok moro-moro ngelompati pagar? Kok moro-moro ngelompati pagar? Apa jawaban Sayyidina Umar? Iya. Doakan
Mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya ya. Kita berdua, kata Sayyidina Umar. Ya, wahai Umar, aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni aku dan Allah ampuni kamu. Kemudian Sayyidina Umar ngomong, gimana usulnya kamu? Ya? Kamu punya usul apa? Punya masukan apa? Jika aku maafkan kamu, kamu mau berbuat apa? Dikasih opsi sama Sayyidina Umar. Kan jelas dia maksiat, ya walaupun dengan cara melompati pagar, salah, tapi kan ketemu maksiat kan. Khomer kan ada hukumannya. Khalwat dengan perempuan walaupun gak sampai zina itu kan ada hukumannya, cambuk dan seterusnya. Nah sekarang aku harus menghukum kamu walaupun caraku salah, tapi kamu harus dihukum. Cuman kamu punya usulan enggak? Gimana caranya biar kamu gak dihukum? Ada Umar. Kira-kira Umar kalau aku sampaikan usulan ini kamu gak kasih hukuman kepada saya? Tergantung, Sayyidina Umar. Tergantung usulan kamu apa? Aku tobat kepada Allah, jangan dihukum ya. Iya wis. Tobat beneran lo ya. Pisan kas hiji urusan ini. Sayyidina Umar ini. Iya Umar, mulai sekarang aku nggak akan main perempuan, aku akan mabuk. Tinggal sama Sayyidina Umar. Yowes tak cekel omongan. Ya itu. Ya nggak boleh. Sayyidina Umar ini. Sayyidina Umar. Pernah di zaman Sayyidina Abdurrahman bin Auf juga begitu. Ya ketika itu Sayyidina Umar sebagai khalifah. Memang Sayyidina Umar ini sahabat yang paling senang sidang. Tengah malam keliling, ngelihat keadaan rakyatnya, ada apa yang mereka keluhkan, apa yang terjadi dan seterusnya. Waktu itu sekali waktu jalan sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kemudian terdengar di satu rumah tengah malam itu suara rame, cekakaan. Ya, menggambarkan keadaan penghuni rumah itu mabuk sama berapa orang. Ya, cekakaan. Tapi gambaran, nggak tahu mabuk beneran atau enggak. Sayyidina Umar tanya kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman, gimana nih? Ini rumahnya Fulan. Fulan ini memang terkenal pemabuk. Nah, ini jam segini lah kok cekakaan, ini mabuk ini. Apa jawab Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Jangan wala tajassasu, jangan memata-matai. Kan enggak kelihatan kita. Tinggal yuk. Oh ya wis, tinggal ya, tinggal. Enggak sampai melompati pagar. Ya, enggak sampai melompati pagar. Kenapa? Lah wong cekakaan kok bilang mabuk ini gimana ceritanya? Ya cekakaan guyonan, cekakaan, tapi belum tentu mabuk. Lah kalau guyonan masa sampai digerebek? Lah kalau salah sasaran? Ya, salah alamat. Kan ada asas praduga tak bersalah. Ya sudah itu dipakai sudah. Lo cekakaan kok. Lain kalau sempoyongan, kelihatan khamar netes. Pernah terjadi zaman Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ada satu sahabat bawa kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud, fulan ini netes di mulutnya khamar. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kita ini dilarang untuk mata-matai. Dilarang untuk mata-matai. Tapi lek ketok ya kudu dihukum. Jadi kelihatan ini. Ketok ini caranya sempoyongan, kemudian bau khomernya netes dari mulutnya, jadi hukum. Kita nggak mata-matai, papasan di jalan kelihatan, hukum. Ya, banyak cerita seperti itu. Pernah juga saya ceritakan, nih ada seorang perempuan sakit keras, dijenguk sama saudaranya laki-laki, jenguk sama saudaranya. Singkat cerita meninggal ini anak perempuan. Akhirnya dikubur sama saudaranya. Termasuk yang ngubur masuk ke liang lahat adalah yang laki ini, saudara laki-lakinya, saudaranya masuk. Orang dulu itu kalau naruh uang, ya pakai kantong, jatuh, nggak kroso, nggak terasa jatuh ketika dia di dalam kubur. Wes berangkat pulang, nyari nggak ketemu, waduh logur, jelas sudah digali sama dia, digali, baru ditinggal, digali, keluar apinya dari kubur. Keluar api dari mana api? Keluar apinya. Wah, cepet-cepetan diambil. Iya. Dompetnya apa segala macam, kantongnya itu langsung dikubur. Mumpung gurung wong akeru. Saudaranya pulang ke rumah. Tanya sama ibunya, "Bu, kemaksiatannya Fulanah, adik saya, anak ibu, putri ibunya apa?" Wes nak, sudah mati, jangan dibahas. Enggak Bu, ceritanya begini. Kenapa? Apa maksiatnya dia? Baru nggak sampai 1 jam Bu. Lah kok sudah keluar api dalam kuburnya, gosong dia. Apa salahnya Bu? 2 nak. Apa itu? Pertama, suka nunda-nunda sholat. Suka nunda-nunda. Bukan nggak sholat loh ini, nunda-nunda sholat. Sholatnya zuhur di waktu asar di waktu maghrib di waktu isya, subuhnya jam 8, jam 9. Nunda-nunda sholat. Satu ini sudah cukup saudara. Si ada yang kedua. Apa itu? Dia itu kalau malam seneng nguping.
Oh, tonggo ngomong ini, ngerasani ini, ngelakoni ini, sebarno. Sebarkan sudah. Tukang gosip, ya nyari-nyari kesalahannya orang lain kemudian disebarkan. Hah? Makanya jangan lihat sinetron, ya, jangan lihat TV-TV yang isinya gosip. Hati-hati, jangan sama lo gitu. Kan wartawan ini hati-hati loh, wartawan sebetulnya. Wartawan ini kadang-kadang spy, jadi mata-mata juga. Pura-pura, oh fulan ambek fulan, lo iki kan kudu bojone. Kemudian ngambil fotonya sembunyi-sembunyi ceklek. Iya. Kadang-kadang dibuat untuk alat pemerasan. Ayo, ketemuan kan ambek aku. Iya, kamu sama fulan atau fulanah sama fulan atau fulan sama fulanah. Padahal kamu sebagai suaminya fulan. Kok iso bayar sama ini lega melbu berita. Kadang-kadang. Atau yang kedua, ya berita buruk itu berita baik buat wartawan. Berita buruk itu berita baik. Ini hati-hati, itu memata-matai namanya. Itu memata-matai. Sama. Aparat kepolisian juga sama. Kalau memang dia sengaja nyari-nyari kesalahannya orang. Nyari-nyari kesalahannya orang. Iya, yang nggak ketok dicari-cari, yang nggak ada tandanya dicari-cari, yang nggak ada indikatornya dicari-cari. Iya, digerebek rumahnya orang, walaupun ketemuan, hati-hati. Ketemuannya urusan lain, tapi caranya salah. Lain kalau ada orang kecelakaan, mabuk. Oh, pantas saya kecelakaan nang mobil penjara misalnya, kan pantas. Memang kejadiannya begitu. Ini enggak. Iya, kadang-kadang kan memang butuh duit. Akhirnya nyari kesalahannya orang dan seterusnya. Tujuannya apa? Satu di antara dua. Untuk dihukum pelakunya, atau yang kedua untuk nyari duit. Sama-sama salah. Yang ada ditindak, yang kelihatan ditindak, yang enggak kelihatan ya sudah, mau diapakan? Misal ada residivis keluar dari penjara, lah masa dibuntut, dikuntit kemanapun, lu nggak ada tanda apa-apa, tahu-tahu dikuntit kemana, sampai ketemu salah ya, tindak mana, kalau tidak bayar rokok. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, kenyataannya memang begitu. Lek gelem, kalau ono kancamu, cokotan kancamu, konsing metu kancamu sing mlebu. Kalau ada sing duwe-duwe, mungkin nyatanya begitu. Saya sering dapat informasi. Saya kan nggak ngajar di lowok warung, banyak yang seperti itu. Jebakan-jebakan seperti itu banyak. Lah ini kan memata-matai. Kembali lagi daripada tajasus, memata-matai orang lain tanpa ada sebab, tanpa ada salah. Nah, hukumnya adalah haram, dosa besar. Dosa besar. 6. Adapun kalau kita suudzon dalam tanda kutip ya, suudzon kepada orang yang memang dikenal tukang maksiat, itu nggak dosa asal ada sebabnya tadi. Fulan pemabuk, jalannya kok sempoyongan. Oh, jangan-jangan mabuk. Boleh, nggak ada masalah. Kata Sayyidina Hasan al-Basri, kunna fi zamanidh-dhon bin nas fihi haram. Kita itu dulu, zaman dulu itu adalah zaman di mana orang itu kalau salah menduga, salah meletakkan prasangka haram. Tapi kita sekarang hidup di zaman i'mal waskut wa dhunna fin nasi ma syi'ta. Kita ini hidup di zaman beramal baiklah kamu, tapi diem, jangan cerita-cerita, jangan pengumuman sama orang. Wa dhunna fin nasi ma syi'ta, dan silahkan kamu ini meletakkan dhon, sangkaan kepada orang sekehendak hatimu, lah tepat. Kita orang sempoyongan mabuk temenan. Kelihatan ada orang nyetir enggak genah, misalkan weng. Lah mabuk temenan, tapi tetap salah ya. Kalau dulu meletakkan dugaan tidak tepat. Kenapa? Banyak orang baik. Kalau sekarang ini banyak ahli maksiat. Duga apa? Bener. Celingak, maling ini. Maling temenan. Maling temenan. Tapi bukan berarti boleh. Bukan berarti boleh. Jadi, intinya begini. Memata-matai hukumnya haram. Kecuali jika ada sabab yang dhahir. Sabab yang dhahir, tanda yang jelas. Atau ada indikator memang. Ada gejalanya. Nah, kalau seperti itu memata-matai dalam rangka memastikan boleh. Tapi kalau nggak ada sama sekali, apalagi orang yang baik, ya hukumnya nggak boleh. Ini saya ambil dari kitab tafsir Al-Qurtubi ya.
Tadi mau bawa kitabnya, tak pikir di HP ada. Nah, sebentar. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak termasuk berdosa orang yang berprasangka buruk kepada orang yang memang perangainya buruk. Sebagian ulama mengatakan tidak termasuk dosa orang yang suudzon kepada orang yang memang pantas untuk suudzoni. Enggak termasuk dosa. Enggak termasuk dosa. Kenapa? Ya itu tadi, salahnya sendiri. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau ada orang sengaja mencepurkan dirinya ke tempat yang menimbulkan orang curiga sama dia, suudzon sama dia, yang enggak salah yang suudzon, salah orang yang mencemplungkan dirinya, menjerumuskan dirinya kepada tempat yang patut untuk dicurigai. Misal kita tahu-tahu pergi ke diskotik, terus ada orang suudzon, wah mabuk iku, mosono es teh dari diskotik, mana ada kopi diskotik, mosok melbu gak ngombe. Kata si nomor apa? Yang salah bukan yang suudzon, yang masuk menjadi penyebab kenapa orang suudzon. Coba gak masuk, nggak mana mungkin orang suudzon, yang suudzon jelas salah, lu nggak masuk, masuk, itu yang bahaya. Jadi kata Sayyidina Umar, ya jangan disalahkan juga orang yang suudzon. Jadi bukan berarti orang itu nggak boleh suudzon terus kita mau berbuat sekehendak hati kita, mau keluar masuk kemana? Ya nggak boleh, nggak boleh. Kita kalau salah pergaulan, misalkan salah berteman, walaupun kita nggak nakal seperti teman, ya akhirnya orang curiga kepada kita. Misal kalau jomblo nggak mau diambil mantu, ya jangan salahkan orang suudzon kabeh ki wong-wongi. Wong kemek kanca antok kok, salahnya sendiri. Contohnya begitu, salahnya sendiri. Kenapa kamu kumpulnya sama orang nggak bener? Makanya jodohnya ada. Coba kumpul sama orang baik di tempat yang baik dalam rangka kegiatan yang baik, jodohnya cedek insya Allah. Bukan orang yang nggak mau ngambil dia mantu suudzon itu. Lah kamu kumpulnya nggak bener. Memang orang nggak boleh suudzon, tapi bukan berarti kita ini mentang-mentang orang nggak boleh suudzon sama kita sekehendak kita. Mau kita berbuat apa? Mau kumpul sama siapa? Mau melakukan apa? Mau keluar masuk kemana? Ya enggak juga. Kata Sayyidina Umar, salah dewe lek ngono. Ya, pernah Sayyidina Umar itu melihat ada laki-laki perempuan bermesraan, bermesraan di pinggir jalan, mau dipecut. Loh, sik. Kata sahabat, istriku. Ini gambaran ya. Di zaman dulu sahabat-sahabat perempuan itu pakai cadar. Kalau seandainya nggak pakai cadar, wis kenal Sayyidina Umar bojone sapa. Berhubung pakai cadar nggak kenal. Begitu ngomong, sik Umar, ini istriku, bojoku iki. Apa kata Sayyidina Umar? Mbok yo sodek kene, gak ada wong curiga. Coba di rumah gitu. Coba di rumah, jaga privasimu. Kamu di pinggir jalan, gak ada wong curiga. Gambarannya anak muda goncengan. Ya jangan langsung kita ngomong gendaan, pacaran. Itu bojone, kawin muda, nikah muda. Kan kita nggak tahu ya, jangan gampang-gampang juga. Tahu-tahu digerebek. Tahu-tahu dicek, isi kantongnya, jangan-jangan maaf ada alat kontrasepsi. Ya, nggak perlu. Apa perlunya sejauh itu? Apa perlunya? Lah kalau ternyata dia masih suami istri, dia nggak sejauh itu juga. Sama Sayyidina Umar juga begitu. Mau mukul bojoku dewe. Oh ya wes, tapi jangan di sini dong. Akhirnya orang curiga sama kamu. Pernah juga terakhir nih ya, di zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah ketika nikah ada di Masjid Nabawi. Siti Sofiyah istri Rasulullah mau berkunjung ke rumah Rasulullah. Ternyata Rasulullah di masjid, diparani sama Siti Sofiyah masuk ke masjid. Ngomong, Siti Sofiyah mau pulang. Rasulullah mau niat nganter. Masuk istri pulang sendirian. Anter sama. Di depan pintu ketemu sama dua orang sahabat. Sahabat ini kaget ngelihat Rasulullah sama seorang perempuan, mengucapkan salam, terus balik arah ini sahabat. Assalamualaikum ya Rasul. Balik, ngintip gitu. Kaget begitu loh. Apa kata Rasulullah? Imsya ala rislikuma. Jalan biasa aja, lawang ini istriku. Ini istriku. Oh enggak ya Rasul, kata dua sahabat. Saya enggak curiga kok. Saya enggak suudzon sama jenengan ya Rasul, cuman malu aja. Kok papasan sama jenengan waktu sama istri. Ibarat kalau kita ketemu sama kiai, papasan sama nyai kan, mosok katanya ngomong-ngomongan sing enak, gak iso pekewu kabeh. Tadinya mau masuk masjid nih sahabat pulang, kasih tau wis. Ngintip gitu loh, jalannya cepat, jalan biasa aja. Ini istriku. Enggak ya Rasul, kami ini enggak curiga kok. Iya kata Rasulullah, iya saya tahu kalian enggak curiga, tapi setan dari kasus seperti ini menjadikan kesempatan.
Aku khawatir, kata Rasulullah, setan itu, iblis itu membisikkan sesuatu gitu loh. Rasulullah sama siapa itu perempuan itu? Ketika kalian pulang, kalau aku nggak cegah dari sekarang, aku nggak ngomong sekarang, jangan-jangan akhirnya setan berhasil mengelabui kalian. Maksudnya gimana ya Rasul? Setan itu ada di setiap aliran darah, kata Rasulullah. Fa inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Ada di mana ada darah, itu ada setan. Kalau seandainya aku nggak ngomong apa-apa kepada kalian bahwa ini istriku, kalian pulang, aku khawatir setan berhasil untuk membisikkan sesuatu yang kalian akhirnya berpikir buruk kepada saya. Sekarang enggak, tapi nanti setan bisa berhasil, jangan-jangan. Makanya saya cegah dari sekarang, ini istriku. Bukan karena aku curiga kalian suudzon kepada aku, enggak. Cuman aku mencegah setan untuk bermain-main dari kejadian ini. Kalau kalian pulang tahu ini istriku, kan selesai. Tapi kalau ini juga jawaban bahwa istrinya Rasulullah juga cadaran. Kalau seandainya sahabat perempuan istri-istri Rasulullah nggak cadaran, ya saling mengenal pasti. Paling nggak kenal muka, kan begitu. Sama seperti kita tahu ini istrinya ini fulanah, ini istrinya fulanah, istrinya fulan, tahu. Kenapa? Lo nggak ada yang cadaran, jadi kita tahu. Ini gambaran zaman dulu pakai cadar, sahabatnya semuanya. Kenapa? Buktinya nggak ada yang kenal. Oh, tak pikir orang lain, istilahnya begitu. Ini akhirnya pulang mereka sahabat itu semuanya. Intinya kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar, tapi bukan berarti kita mencari-cari kesalahan orang lain. Mudah-mudahan dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga hati kita dari rasa suudzon, rasa berprasangka buruk kepada orang lain, dan mudah-mudahan zahir batin kita diselamatkan oleh Allah, dunia akhirat kita diselamatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah dunia sampai ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna